Ini Bunda dapat dari Jumat berkah ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi curhat yang baik idealnya tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui doa. Lalu kepada orang yang terdekat ya, yang dipercaya, yakni keluarga inti atau keluarga besar. Keluarga inti itu maksudnya ya kepada suami atau istri. Kalau keluarga besar ya orang tua atau saudara kandung itu namanya termasuk ke keluarga besar ya. Curhat kepada orang lain ya harus pilih-pilih ya. Pilihlah teman yang baik, yang soleh, yang bijaksana, yang dapat dipercaya dan punya pengalaman ya. Tidak mudah mengumbar rahasia. Hindari lawan jenis. Jadi kalau perempuan ya jangan curhat ke laki-laki. Laki-laki jangan curhat ke perempuan. Tujuannya solusi ya. Jika curhat tentang masalah pribadi atau kesehatan boleh ya ke ahlinya agar mendapat solusi medis. Tempat terbaik dan batasannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi curhat utama dan terbaik adalah saat sholat malam atau berdoa memohon pertolongan Allah. Jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi kalau curhat ke teman ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ya rasa aman, bebas ya, lebih bebas, kebebasan berekspresi, dan potensi konflik, di mana teman itu kan seringkali terasa lebih bebas ya, tanpa takut dihakimi atau membebani karena kesamaan masalah biasanya. Ya sementara kalau keluarga yang menawarkan kerahasiaan dan dukungan mendalam, meski terkadang ya ada rasa segan atau menimbulkan konflik internal. Jadi curhat ke orang lain kelebihannya lebih lepas dan terbuka karena kesamaan usia atau masalah biasanya seperti itu, jarang merasa segan atau takut dihakimi. Tapi ada kekurangannya juga ya. Itu tadi kelebihannya lebih lepas dan terbuka. Jadi kekurangannya ya biasanya rahasianya rentan ya, ada resiko. Jadi masalahnya itu biasanya jadi bahan gosip ya atau tidak dijaga kerahasiaannya. Dukungan juga terbatas. Itu kekurangannya. Kalau ke orang tua, kelebihannya kerahasiaannya terjamin. Keluarga cenderung menjaga aib dan rahasia, memberikan rasa aman. Ya biasanya seperti itu. Dukungan penuh. Jadi kalau di keluarga mendapatkan dukungan penuh, memberikan dukungan emosional yang lebih kuat dan solusi yang lebih permanen karena keterkaitan emosional ya. Keharmonisan, meningkatkan keharmonisan dan pemahaman dalam keluarga jika dilakukan secara sehat. Ya ada kekurangannya juga ya. Kalau di keluarga itu biasanya rasa segan dan beban ya. Seringkali merasa segan, takut membebani atau khawatir menimbulkan konflik ya. Atau kekhawatiran pada keluarga itu biasanya ada. Intinya pokoknya teman itu cocok untuk curhat ringan ya. Jadi kalau di keluarga ideal untuk masalah serius ya, butuh dukungan kuat dan jaminan kerahasiaan. Kalau menurut Islam ya curhat baik, yang paling baik idealnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui doa. Sebagai yang utama ya, lalu kepada yang terdekat. Jadi setelah curhat pada Allah nanti curhat kepada yang terdekat, yakni keluarga. Jadi kalau kepada teman itu ya yang nomor sekian ya, utamakan keluarga dulu. Prioritaskan.
Kalau keluarga itu biasanya ya bisa menjaga rahasia ya. Ya selain lebih dekat ya layak lah. Jadi kalau ada masalah dikit-dikit ke orang lain itu ya kelihatannya kurang pantas ya. Jadi setelah curhat kepada Allah, curhat kepada keluarga dengan niat baik dan menjaga batasan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya bagaimana cara mengatasi stres kalau menurut Islam. Jadi untuk mengatasi stres menurut Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, sholat, dan membaca Al-Quran, serta menguatkan keyakinan dengan sabar, tawakal, dan berbaik sangka. Berbaik sangka bahwa Allah itu tidak akan memberi beban di luar kemampuan manusia. Menjaga kesehatan fisik, mencari dukungan sosial, dan manajemen waktu yang baik. Jadi orang yang stres itu ya memang kurang tawakal. Jadi kalau orang itu sudah percaya penuh pada Allah, dia pasrahkan urusannya. Enak kalau sudah dipasrahkan sama Allah itu enak. Yang jadi repot, yang jadi rumit, jadi stres itu kan ngurus sendiri. Makanya kalau ada masalah apa-apa, sudah berusaha, kok nggak bisa, ya pasrahkan pada Allah. Memang ada masalah itu yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Kadang-kadang ya nggak bisa juga ya, sudah musyawarah, sudah begini, begitu. Kok nggak bisa, ya pasrahkan saja pada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dalam mengurus ini. Dipasrahkan pada Allah, ya Allah, aku titip padamu, tolong selesaikan. Nanti diselesaikan sama Allah. Ya insya Allah orang-orang yang memang dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit kalau ada masalah dipasrahkan. Itu biasanya ya enteng, nggak gampang stres ya. Makanya jadi orang jangan gampang baperan. Jadi kalau ada omongan begini begitu dari tetangga atau dari teman atau dari siapapun ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, ya misalnya terdengar ya, ya didengarkan aja. Dia tuh ngomong apa, setelah itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan gampang baperan ya, sudah gitu aja. Insya Allah orang yang nggak gampang baperan, tawakal, pasrah pada Allah, kalau ada masalah dipasrahkan pada Allah ya biasanya ya hidupnya enteng, tenang, tentram, nggak stres. Jadi pendekatan spiritual yakni ibadah ya melalui zikir, doa, sholat, membaca Al-Quran, terus merenungi, terus isinya itu apa, dan itu diamalkan. Itu nanti menjadi tenang. Hati ini menjadi tenang, nggak gelisah. Pendekatan psikologis dan gaya hidup, contohnya ya sabar, tawakal, berbaik sangka, yakni husnudzon pada Allah Ta'ala. Menjaga kesehatan fisik, ya, yakni olahraga teratur. Ya olahraga itu bisa melalui berenang atau berjalan. Berenang ini kan dianjurkan ya. Yang dianjurkan Islam itu olahraga yang berupa berenang dan memanah. Berenang, memanah itu dianjurkan. Menjaga kesehatan fisik itu juga dianjurkan oleh agama ya, agama Islam. Dukungan sosial, curhat dan mencari dukungan dari keluarga itu yang utama ya, jangan gampang-gampang curhat ke orang lain ya. Kalau dengan pasangan atau dengan anak itu biasanya ya memang beda ya dengan orang lain. Kalau ada rahasia yang kurang enak, jangan gampang curhat ke orang lain. Kalau ada masalah ya coba diselesaikan dengan keluarga. Entah itu dengan suami, dengan istri, dengan anak, atau dengan orang tua. Ya pokoknya intinya Islam itu mengajarkan pendekatan holistik, menggabungkan penguatan batin ya dengan ikhtiar dalam menghadapi masalah hidup.
Jadi kalau ada masalah diselesaikan, dimusyawarahkan. Kalau nggak bisa selesai, dipasrahkan pada Allah. Insya Allah hidup ini jadi tenang, nggak gampang stres, nggak tegang. Ini jus alpukat tanpa es. Ini dikasih gula ya. Kalau pengen manis kasih gula nggak apa-apa. Jadi bunda itu kalau sudah makan jus alpukat gini, biasanya sampai jam 3 sore masih belum lapar ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya, tapi makan rujak cingur. Itu ada lontongnya. Sayurnya hanya toge sama kangkung. Ada gorengan tahu dan tempe. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.